Episode ke-10. Permintaan Pak Arsyad. Buktikan. Apa untungnya kalau aku bisa membuktikan kalau itu bukan ulahku? Tanya Adam. Dia menatap Alika dengan wajah serius. Keluarga pasien. Seorang suster memanggil Alika membuat percakapan mereka terhenti. Iya, suster. Gadis itu menghampiri suster yang memanggilnya. Pasien ingin bertemu. Silahkan masuk. Alika segera melangkah ke dalam ruangan. Nampak Pak Arsyad sedang terbaring. Terdengar lapas kalam Allah terucap dari bibirnya. Melihat Alika masuk diikuti oleh Adam, melihat Adam wajah Pak Arsyad sendu. Tapi hanya sesaat. Napasnya tiba-tiba saja terdengar cepat. Dia seperti kesusahan walaupun telah dibantu oleh mesin. Nak, maukah kamu memenuhi permintaan Bapak? Tanya lelaki itu dengan suara lirih. Iya, Pak. Apa yang Bapak mau, pasti Alika penuhi. Kamu mau menolong saya? Tanya Pak Arsyad. Dia menunjuk Adam. Lelaki yang ditunjuk mengangguk. Dia sepertinya sangat yakin bisa memenuhi keinginan Pak Arsyad. Apakah kamu mau menikah dengan anak saya? Pak, jangan ngomong kayak gitu, jawab Alika. Dia tak mengira kalau bapaknya punya pemikiran yang tak masuk akal. Saya bersedia. Tunggu 1 jam lagi. Aku akan datang bersama penghulu. Adam segera berlalu tanpa memperdulikan Alika yang sedang berusaha mengubah niat Pak Arsyad. Aku tunggu, jangan lama. Mungkin waktuku tak akan lama lagi. Pak, tolong jangan bicara seperti itu, ucap Alika. Air matanya kini jatuh, tak dapat ditahan lagi. Adam tak lagi mendengar percakapan mereka. Dia keluar untuk mencari penghulu. Selain itu, dia ingin bertemu dengan Hamid, menanyakan penyebab mereka tak jadi menikah. Sayangnya setelah ke rumah keluarga Hamid, Adam tak menemukan lelaki tak bertanggung jawab itu. Karena sudah hampir 1 jam, Adam terpaksa segera ke kantor KUA, meminta kesediaan seorang penghulu untuk menikahinya. Sah, para saksi berteriak serempak, layaknya cerita di sinetron. Alika menikah dengan Adam secara mendadak. Dia tak punya pilihan. Para dokter dan perawat yang berada di ruang ICU menjadi saksi. Pak Arsyad telah terlihat mulai kembali bersemangat. Dia tak khawatir lagi kalau anaknya akan menanggung malu karena tak jadi menikah. Menurutnya, sudah lama Alika menderita. Dia tahu lelaki yang ada di foto adalah suami Alika sekarang. Akan lebih bagus kalau dia bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengajak Alika ke pantai sampai membuat gadis itu batal menikah. Bapak istirahat dulu, saya dan Alika akan pulang dulu untuk ganti baju. Nanti malam kami nginap di sini. Ada memberitahu Pak Arsyad. Lelaki tua itu mengangguk dengan lemah. Dia mulai memejamkan mata. Ayo, Alika mengikuti langkah Adam. Gadis itu sedari tadi hanya diam. Dia sepertinya belum percaya kalau dirinya telah menikah dengan Adam. Rasanya semua yang terjadi begitu cepat. Dia bahkan belum makan apapun sejak pagi. Mereka menaiki mobil Adam. Alamat kamu di mana? Tanya Adam setelah mobil membelah jalan ibu kota. Untuk apa kamu menanyakan rumahku? Turunkan aku di halte depan. Aku bisa pulang sendiri, ucap Alika. Aku suamimu sekarang. Aku bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jadi, berhentilah berpura-pura kamu masih sendiri. Adam berkata dengan intonasi yang tak kalah dingin. Dia sedikit emosi. Dia merasa kalau Alika sama sekali tak menganggap apa yang baru saja dia lakukan. Dia bahkan bersikap seolah-olah mereka bukan suami istri. Suami katamu. Aku tidak sudi menikah dengan lelaki yang menghancurkan pernikahanku. Alika memalingkan muka keluar jendela. Dia menatap pohon-pohon yang seolah berjalan. Hatinya masih sakit membayangkan pernikahannya dengan Hamid batal. Aku tidak peduli pendapatmu. Lebih baik kau bersikap seperti layaknya istri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, aku suamimu. Jika tidak ingin menjadi istriku, maka beritahu bapakmu agar memintaku menceraikanmu. Hanya itu yang bisa Alika ucapkan. Dia kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Alamat kamu di mana? Tanya Adam lagi. Alika menyebut alamatnya tanpa berpaling ke arah Adam. Mobil melaju menuju alamat yang dituju sampai di rumah.
Alika masuk mengganti pakaian lalu segera keluar menemui Adam yang tengah sibuk memegang HP-nya. Kamu sebaiknya jangan tinggal di sini, lebih baik pindah ke apartemenku, ucap Adam. Dia melirik Alika yang baru saja duduk di sampingnya. Tidak usah, aku nggak mau tinggal dengan orang licik seperti kamu, sindir Alika. Tolong, jangan hanya menyindir beritahu aku apa salahku, tanya Adam. Wajahnya menyiratkan rasa penasaran yang tinggi. Jangan pura-pura tidak tahu. Kan aku sudah bilang, kamu kan yang menyebarkan foto-foto kita waktu di pantai, tanya Alika dari wajahnya, nampak dia terlihat kesal. Aku tidak seperti itu. Akan aku buktikan. Tapi sebelumnya semuanya jelas. Kamu tetap harus tinggal denganku, karena kamu istriku. Tidak ada penolakan. Kemasi barangmu dan kita pindah ke rumahku. Adam tak ingin mendengar penjelasan dari Alika. Dia ke teras untuk melihat-lihat. Dia juga mengirim pesan kepada Hamid. Di mana? Jangan jadi pengecut. Semuanya bisa dibicarakan. Jangan bersembunyi seperti tikus. Walaupun Hamid dan Adam sepupu, tapi sifat mereka bertolak belakang. Hamid yang selalu berpenampilan rapi dengan sifat yang pendiam tapi temperamental, sedangkan Adam berpenampilan selengean, pecicilan, gampang marah. Aku di tempat Tante Rani. Ada apa? Bukannya kamu senang aku membatalkan pernikahan? Dasar pengecut. Otak kamu simpan di mana? Umpat Adam. Tak ada lagi balasan dari Hamid. Adam memasukkan handphone ke dalam saku, lalu masuk kembali ke dalam rumah untuk menemui Alika. Gadis itu baru saja keluar dari kamar, membawa satu tas besar berisi pakaian. Pakaianmu simpan di mobil. Kita ke tempat Tante Rani untuk ketemu Hamid. Untuk apa? Tanya Alika, memberitahu dia yang sebenarnya. Tidak akan ngaruh, toh kita sudah menikah. Aku akan ceraikan kamu kalau kamu mau kembali sama dia. Yang penting kita jelaskan dulu. Terserah. Alika memenjamkan mata. Entah kenapa jawaban Adam membuat wanita itu sedikit kesal. Mobil melaju ke lokalisasi tempat Tante Rani tinggal. Tak ada lagi percakapan antara Alika dan Hamid. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Wajah Alika sedikit berubah. Dia tahu tempat yang sedang mereka datangi. Bukan karena sering ke sana, tapi banyak berita terkait tempat itu. Biasanya terkait dengan kriminalitas seperti narkoba, pembunuhan, ataupun prostitusi. Sejak kapan Hamid kenal tempat seperti ini? Tanya Alika dalam hati. Dia melirik Adam, namun wajah lelaki itu tetap tenang. Sepertinya dia juga sudah terbiasa ke tempat seperti ini. Sudah sampai, ayo turun. Adam membuka pintu, dia menunggu Alika sampai keluar dari mobil, lalu mengunci pintu dengan menekan tombol pada remote. Alika mengikuti langkah Adam, dia berdiri di belakang lelaki itu. Mereka masuk ke sebuah rumah yang cukup mewah. Tante sudah menunggu di dalam, kata seseorang yang sengaja ditugaskan menjaga pintu. Nampak Hamid sedang berbaring di sofa. Kepalanya dipijit oleh Bunga yang duduk di sofa. Oh, maling, teriak maling.